Baiklah, di sini kami mencoba untuk menjelaskan perkembangan fisik dan emosi manusia pada masa dewasa akhir. Sebelum kita mengetahui perkembangan fisik dan emosi pada dewasa akhir, ada baiknya kita mengetahui apa itu dewasa akhir. Jadi, masa dewasa akhir atau sering juga disebut usia lanjut merupakan periode terakhir dalam rentan hidup manusia. Kemudian, pada usia berapa sih seseorang dikatakan dewasa akhir? Seseorang dapat dikatakan sudah mulai masuk pada masa dewasa akhir saat berumur 65 tahun hingga meninggal. Nah, perkembangan ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan baik itu secara fisik maupun psikis. Kemudian, ciri-ciri masa dewasa akhir. Di sini kami membaginya menjadi dua. Yang pertama, merupakan periode kemunduran, dan kedua, perbedaan setiap individu pada efek penuaan. Jadi merupakan periode kemunduran, maksudnya pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fungsi-fungsi pada fisik dan psikisnya. Kemunduran ini terjadi secara perlahan. Kemudian yang kedua, perbedaan setiap individu pada efek penuaan. Jadi, proses penuaan pada individu itu tidak sama. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki sikap bawaan, sosioekonomi, serta pendidikan yang berbeda. Dan juga proses penuaan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Seperti kita ketahui, dalam setiap fase perkembangan manusia pasti terjadi perubahan-perubahan, baik itu yang bersifat fisik maupun psikis. Bicara soal perkembangan fisik pada masa dewasa akhir, jika pada masa dewasa awal seseorang berada pada puncaknya dalam hal fisik, maka sebaliknya yang terjadi pada masa dewasa akhir. Manusia akan mengalami penurunan fungsi fisiknya pada masa ini. Perubahan fisik yang terjadi pada seseorang masa ini meliputi kesehatan tubuh, perkembangan sensori dan perseptal, serta perkembangan otak. Pertama, kesehatan tubuh. Secara perlahan, kesehatan jasmani mulai menurun dan sistem imun semakin melemah sehingga mudah terserang penyakit. Secara garis besar, perubahan fisik yang terlihat ialah kulit mengering, gigi mulai tanggal dan gusi menyusut, tumbuh uban, tulang belakang membungkuk, susunan wajah berubah, dan tulang-tulang menjadi rapuh. Perkembangan memori dan perseptal. Seseorang pada masa ini akan mengalami penurunan memori hingga mudah lupa. Selain itu, kelima panca indera juga mengalami perubahan. Mata akan berkurang ketajamannya dan sulit beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Kemudian indera pendengaran juga akan kurang maksimal dan juga terjadi penurunan tingkat kepekaan terhadap bau dan rasa. Perkembangan otak. Lansia atau orang pada masa dewasa akhir, beberapa neuron dan unit-unit sel dasar akan menghilang. Sekitar 5-10% neuron pada manusia akan berhenti tumbuh hingga manusia mencapai usia 70 tahun. Kemudian neuron-neuron akan menghilang dengan lebih cepat setelahnya. Namun bukan berarti otak kehilangan fungsinya, melainkan dalam hal ini otak beradaptasi dengan perubahan fisik yang terjadi. Baiklah, saya Dewi Saryani akan menjelaskan mengenai materi perkembangan emosi masa dewasa akhir. Menurut Kimo dalam Sari dan Nuryoto, ada dua istilah konsep usia dalam psikologi perkembangan, yaitu usia kronologis dan usia psikologis. Usia kronologis adalah istilah yang menggambarkan rentang usia seseorang, sedangkan usia psikologis adalah usia yang menggambarkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kematangan emosi tidak akan bersifat statis, namun masih memerlukan dukungan pada setiap fase perkembangan. Diharapkan pada usia lanjut, kematangan emosi dapat menjadi lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa penelitian, banyak ditemukan bahwa kematangan emosi berhubungan erat dengan kondisi psikologis individu. Jadi situasi emosi pada masa dewasa akhir ini akan dapat mempengaruhi kesehatan jasmani. Pada intinya, individu yang telah memasuki masa dewasa akhir akan merasakan bahagia dan gembira dalam menghadapi masa tuanya, jika ia dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya yang berkaitan dengan proses penuaan. Seseorang yang dapat menerima keadaan tersebut memiliki toleransi terhadap frustasi dan kelemahan-kelemahan yang terjadi, tanpa adanya rasa sedih atau marah. Individu yang dapat menerima dirinya di masa lanjut usia ini adalah individu yang matang emosinya dan akan memunculkan perilaku konstruktif
dalam menghadapi kenyataan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa dewasa akhir menurut pandangan Islam. Sejalan dengan teori psikologi perkembangan konvensional, menurut pandangan Islam, perkembangan manusia pada dewasa akhir juga tidak jauh berbeda. Usia lanjut dalam Islam juga dikenal sebagai usia yang mendekati akhir kehidupan manusia di dunia. Periode ini dimulai dari usia 60-an hingga meninggal. Seperti dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, masa penuaan umur umatku adalah 60 hingga 70 tahun. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, berapakah ketetapan umur umatmu?" Lalu beliau menjawab, "Saat kematian mereka, pada umumnya antara usia 60 dan 70. Mereka pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan umur 80?" Dan beliau menjawab, "Sedikit sekali umatku yang dapat mencapainya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencapai umur 80. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, periode masa dewasa akhir ini dimulai dari usia 60-an hingga meninggal. Nah, mengenai tahap usia lanjut, terjadi berbagai penurunan pada fisik individu tubuh, jaringan dan sel yang akan mengalami penurunan fungsi-fungsinya. Selain itu, terjadi juga perubahan pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, fungsi otak, dan lain-lain. Kemampuan regeneratif yang sudah mulai terbatas membuat lebih mudah terserang penyakit. Hal ini telah digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat ke-70, yang artinya, "Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling hina atau tua renta, supaya dia tidak mengetahui segala sesuatu pun yang pernah diketahuinya." Jadi, dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan antara perkembangan dewasa akhir menurut teori psikologi perkembangan konvensional dan teori psikologi perkembangan Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.